Hasan yang bersyukur. Hasan adalah anak yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ia belajar dari orang tuanya bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Suatu pagi, Hasan bangun dengan semangat dan melihat matahari terbit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas hari yang indah ini. Di sekolah, Hasan mendapat nilai bagus dalam ujian. Selamat Hasan, nilaimu sangat baik. Terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah, saya bersyukur atas hasil ini. Saat makan siang, Hasan melihat temannya, Raffi, yang tidak membawa bekal. Raffi, mari makan siang bersama. Aku punya cukup makanan untuk kita berdua. Terima kasih Hasan, kamu sangat baik. Alhamdulillah, aku bersyukur bisa berbagi denganmu. Di rumah, Hasan selalu membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Hasan, terima kasih sudah membantu ibu mencuci piring. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur bisa membantu. Sore harinya, Hasan bermain dengan adiknya, Maryam. Kak Hasan, ayo main di taman. Ayo Maryam, Alhamdulillah, kita punya taman yang indah untuk bermain. Setelah sholat maghrib, Hasan selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan hari ini. Di malam hari, ayahnya mengajarkan pentingnya bersyukur. Hasan, selalu ingat untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Baik ayah, saya akan selalu bersyukur. Pesan moral, bersyukur adalah sikap yang mulia dan dianjurkan dalam Islam. Dengan bersyukur, kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Hasan mengajarkan kita bahwa rasa syukur membuat hati kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Pentingnya berdoa dan salat. Khalid adalah anak yang rajin dan selalu mengingat pentingnya berdoa dan salat. Orang tuanya selalu mengajarkan bahwa berdoa dan salat adalah cara berkomunikasi dengan Allah. Suatu pagi, Khalid bangun lebih awal dan menyiapkan dirinya untuk salat subuh. Khalid, sudah siap untuk salat subuh? Ya, Bu. Alhamdulillah, saya sudah wudhu. Setelah salat subuh, Khalid berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, terima kasih atas hari baru ini. Berilah kami kemudahan dalam segala urusan. Di sekolah, Khalid selalu ingat untuk berdoa sebelum mulai belajar. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berkahilah belajar kami. Ketika waktu duha tiba, Khalid melaksanakan salat duha di mushola sekolah. Khalid, kamu selalu sholat duha. Kenapa? Salat duha adalah sunnah yang bisa membawa banyak berkah dalam hidup kita. Di rumah, Khalid selalu ingat untuk salat tepat waktu. Ketika waktu asyar tiba, Khalid menghentikan permainannya dan bergegas ke masjid. Khalid, kenapa kamu berhenti bermain? Sudah waktu asyar, ayah. Saya harus salat dulu. Setelah salat maghrib, Khalid selalu mengajak adiknya, Sarah, untuk berdoa bersama. Sarah, ayo berdoa bersama setelah salat. Baik Kak Khalid, apa yang kita doakan hari ini? Kita minta kesehatan dan kebahagiaan untuk keluarga kita. Setiap malam, sebelum tidur, Khalid selalu berdoa dan membaca doa-doa perlindungan. Khalid, jangan lupa doa sebelum tidur. Ya Bu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pesan moral, berdoa dan salat adalah kewajiban dan bentuk komunikasi kita dengan Allah. Dengan rajin berdoa dan salat, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan mendapatkan berkah dalam kehidupan. Khalid mengajarkan kita bahwa berdoa dan salat membawa kedamaian dan keberkahan. Amanahnya Yusuf. Yusuf adalah anak yang selalu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, baik di rumah maupun di sekolah. Ia selalu ingat pesan orang tuanya bahwa tanggung jawab adalah tanda kedewasaan dan kepercayaan. Suatu pagi, di sekolah, guru memberikan tugas kelompok kepada Yusuf dan teman-temannya. Yusuf, kamu menjadi ketua kelompok. Pastikan semua tugas selesai tepat waktu.
Baik, Bu Guru. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yusuf mengatur pembagian tugas dan memastikan semua teman sekelompoknya bekerja dengan baik. Ketika ada masalah, Yusuf selalu siap membantu. Yusuf, aku kesulitan dengan bagian ini. Mari kita kerjakan bersama. Aku akan membantumu. Di rumah, Yusuf juga bertanggung jawab dalam membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, ibu meminta Yusuf untuk menjaga adiknya, Aisyah. Yusuf, tolong jaga Aisyah sementara ibu memasak. Tentu, Bu. Aisyah, ayo kita bermain di ruang tamu. Yusuf dengan sabar menjaga dan mengajak Aisyah bermain. Ketika waktu makan tiba, Yusuf membantu ibu menyiapkan meja makan. Terima kasih sudah membantu Yusuf. Sama-sama, Bu. Senang bisa membantu. Pada suatu akhir pekan, ayah meminta Yusuf untuk membersihkan halaman rumah. Yusuf bisa bantu ayah membersihkan halaman? Baik, Ayah. Saya akan mulai sekarang. Yusuf bekerja dengan rajin, menyapu dan merapikan halaman. Setelah selesai, ayah sangat bangga padanya. Kamu sangat bertanggung jawab, Yusuf. Ayah bangga padamu. Terima kasih, Ayah. Saya senang bisa membantu. Di masjid, Yusuf juga dipercaya untuk mengatur perlengkapan sholat. Yusuf, tolong atur sajadah dan Al-Quran dengan rapi. Baik, saya akan melakukannya sekarang. Yusuf melakukan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Yusuf. Kamu anak yang sangat bertanggung jawab. Pesan moral. Tanggung jawab adalah kualitas penting yang harus dimiliki setiap orang. Dengan bersikap bertanggung jawab, kita menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan. Yusuf mengajarkan kita bahwa tanggung jawab membawa kehormatan dan kepercayaan dari orang lain. Amir dan pentingnya menjaga kebersihan. Amir adalah anak yang selalu menjaga kebersihan dimanapun ia berada. Orang tuanya selalu mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Suatu pagi, di sekolah, Amir melihat sampah berserakan di halaman sekolah. Ini tidak baik. Lingkungan kita harus bersih. Amir mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman sekolah. Teman-temannya memperhatikannya dan merasa terinspirasi. Amir, kamu selalu menjaga kebersihan. Boleh kami ikut membantu? Tentu. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Di rumah, Amir juga selalu menjaga kebersihan kamarnya. Suatu hari, ibu memeriksa kamarnya dan melihat betapa rapi dan bersihnya kamar Amir. Amir, kamarmu selalu bersih dan rapi. Ibu bangga padamu. Terima kasih, Bu. Saya suka jika semuanya bersih dan teratur. Ketika bermain di taman, Amir melihat anak-anak lain membuang sampah sembarangan. Teman-teman, tolong buang sampah pada tempatnya. Taman ini harus kita jaga kebersihannya. Maaf Amir, kami akan membuang sampah pada tempatnya sekarang. Amir juga membantu ayah membersihkan halaman rumah setiap akhir pekan. Amir bisa bantu ayah menyapu halaman? Tentu, Ayah. Saya akan mengambil sapu sekarang. Amir dengan rajin menyapu dan merapikan halaman. Ayah merasa sangat bangga padanya. Kamu sangat rajin dan peduli terhadap kebersihan, Amir. Ayah bangga padamu. Di masjid, setelah sholat Jumat, Amir melihat sampah di sekitar tempat wudhu. Ini harus dibersihkan agar tempat ibadah kita tetap suci. Amir mengambil kantong sampah dan mulai membersihkan area tersebut. Pengurus masjid melihat tindakan Amir dan merasa kagum. Terima kasih Amir, kamu anak yang sangat peduli terhadap kebersihan masjid. Sama-sama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pesan moral. Menjaga kebersihan adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dengan menjaga kebersihan, kita menunjukkan rasa syukur dan penghormatan terhadap lingkungan yang telah Allah berikan. Amir mengajarkan kita bahwa kebersihan membawa kesehatan dan kenyamanan bagi semua orang. Teladan, sabar, dan pemaaf. Fahmi adalah anak yang terkenal dengan kesabarannya. Di rumah dan sekolah, ia selalu menghadapi segala situasi dengan tenang dan memaafkan kesalahan orang lain.
Suatu hari di sekolah, seorang teman tanpa sengaja menumpahkan cat air ke buku gambar Fahmi yang baru saja selesai ia lukis. Fahmi, maafkan aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak sengaja. Mari kita bersihkan ini bersama. Mereka berdua kemudian membersihkan meja dan buku gambar tersebut. Temannya merasa lega karena Fahmi tidak marah dan memaafkannya. Di rumah, adik Fahmi sering mengganggu saat Fahmi sedang belajar. Suatu kali, adiknya tanpa sengaja menghapus pekerjaan rumah yang telah Fahmi ketik di komputer. Kak Fahmi, aku minta maaf. Aku tidak sengaja menekan tombol itu. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku akan mengetiknya lagi. Yang penting, kamu hati-hati lain kali ya. Fahmi tidak hanya sabar, tetapi juga selalu memaafkan adiknya dengan tulus. Ketika bermain sepak bola, seorang teman tidak sengaja menendang bola terlalu keras yang mengenai kaki Fahmi. Meskipun sakit, Fahmi tetap tenang. Fahmi, aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku ya. Tidak masalah, aku tahu itu tidak sengaja. Ayo terus main. Di masjid, saat Fahmi sedang berdoa, seorang anak kecil lari-lari dan tak sengaja menabrak sajadahnya. Hati-hati nak. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja kan? Fahmi selalu menunjukkan ketenangan dan kebaikan hati, bahkan saat situasi bisa membuat orang lain kesal. Di akhir hari, Fahmi berdiskusi dengan ayahnya tentang pentingnya sabar dan memaafkan. Fahmi, kamu selalu bersikap sabar dan memaafkan. Itu sangat baik. Ayah selalu mengajarkan saya untuk sabar dan memaafkan. Saya hanya mencoba menjadi seperti yang ayah ajarkan. Pesan moral, sabar adalah kunci kebahagiaan dan memaafkan adalah tanda kekuatan. Fahmi mengajarkan kita bahwa dengan sabar dan pemaaf, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan harmonis. Kita semua bisa belajar dari sikapnya untuk menghadapi kesulitan dengan hati yang lapang.